Bosku itu sabar banget. Dia kan mantan suster ya, mantan suster gitu, terus ngajarin aku dari yang mandinya gini ya. Tapi dia pakai bahasa isyarat karena aku sama sekali nggak tahu dia ngomong apa. Sorry ya teman-teman. Ingat jadi sedih gitu pengalaman pertama datang ke Taiwan. Terus sama sekali aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hari pertama itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channelnya Sulistiono06. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke teman-teman, jadi di videoku kali ini aku ingin berbagi pengalaman bagaimana sih perjalananku pertama kali datang ke Taiwan. Oke teman-teman, jadi aku pertama kali datang ke Taiwan itu tepatnya tanggal 22 bulan Maret 2016. Nah, dan sekarang saat aku bikin video ini itu tanggal 15 Juli 2021. Ya, bedanya udah jauh ya teman-teman, sekitar 5 tahun lebih berapa bulan gitu. Oke teman-teman, jadi dulu waktu pertama kali saya mau OTW ke Taiwan, on the way lah ya bahasa Inggrisnya jerene kayak gue. Nah, jadi pertama kali ke Taiwan itu sekitar jam 1 saya dan teman-teman satu PT saya. Jadi saya 2 orang waktu itu. Pas tanggal 22 itu saya dua orang OTW ke Taiwan. Tapi pas di pesawat banyak ya, banyak TKW-TKW lainnya sama orang-orang Taiwan atau siapa gitulah ya, nggak tahu. Dan itu sekitar jam 1 kita naik ke pesawat. Terus nyampe di Taiwan itu sekitar jam setengah 12 malam atau jam 11 itu kurang paham lah ya. Soalnya kan memang nggak terlalu sibuk lihat jam berapa, lagi pula wis kelalen soalnya wis suwe banget. Nah, jadi nyampe di Taiwan itu sekitar jam 12 lah ya, sekitar jam 12. Kemudian turunlah dari pesawat. Turun dari pesawat itu kita ada yang udah nunggu nih teman-teman. Kayak ada yang giringnya TKI gitu ya, dikumpulin jadi satu. Terus kita digiring ke suatu tempat gitu ya, terus kita disuruh foto. Pas udah disuruh foto itu kita turun, nggak tahu kemana lah, pokoknya tinggal ibaratnya diperintah ngetan ya ngetan, diperintah ngulon-ngulon, ngalor-ngalor gitu ya. Nah terus habis foto itu kita tinggal ambil koper. Setelah ambil koper itu kita dipanggilin satu-satu, mungkin nggak tahu sama siapa lah ya, pokoknya dipanggilin satu-satu, namanya siapa, ini yang ini ke sini, yang ini ke situ gitu kan. Nah nunggu bis ya, nunggu bis untuk nganterin kita ke tempat medikal sama tempat penampungan gitulah teman-teman. Itu perjalanan juga agak lama dan nggak tahu itu penampungan di mana ya, karena pertama kali terus orang ngerti lah pokoknya, orang ngerti jalan, orang ngerti bahasa, orang ngerti apapun gue. Nah terus setelah udah sampai di penampungan tuh ya teman-teman, Masya Allah, penampungan itu bagaikan kandang apa ya, nggak tahu itu, mungkin penampungan kayak nggak layak penampungan apa gimana ya, pokoknya jelek banget. Dan waktu itu ya apesnya saya ya, rezekinya saya pas banget lagi musim dingin. Bayangna jajal, aku wong desa, wong Cilacap sing ora tahu kenang musim dingin, gawa jaket seanane, tiba-tiba musim dingin nang kono nyeteter, kudulangan aku nyeteter kademen. Ya Allah, rakasa banget nang kono teman-teman. Setelah itu ya, kan udah nyampe tuh di tempat penampungan. Nah terus kita disuruh tidurnya itu nggak di kasur teman-teman. Jadi selimut itu bukan selimut, kayak kain itu pada geletak nang ngisor. Terus
kita disuruh udah istirahat, siusi apa gimana gitu dulu ya. Nah terus tempat tidurnya itu ya kayu, jadi kayu, semua kayu, nggak ada kasur, nggak ada apa, pokoknya umpel-umpelan kayak jui petek agi di pemek, persis kayak gue. Nah terusnya waktu pas malam-malam, bukan malam lagi, itu udah pagi ya, pas udah pagi itu sekitar jam 3 kayaknya, saya tuh kebelet pipis teman-teman, kebelet pipis, dan yang lain tuh udah pada tidur, udah istirahat. Nah aku metu dewekan untuk kutuk, terus ke toilet kan, nyari toilet. Nah aku tuh nggak tahu toilet Taiwan itu bisa yang model ada tali terus ditarik terus airnya keluar gitu kan teman-teman. Nah aku nggak bisa gontor tuh ya, nggak bisa gontor itu. Terus aku keluarlah dari toilet itu kan. Terus ada satu cewek nih lagi telepon. Aku nggak tahu dia orang Taiwan atau orang Cina atau orang Vietnam, Filipina atau Indonesia. Tiba-tiba aku ngomong gini, Mbak, itu kok nggak ada airnya ya? Terus dia cuma gitu, hah? Itu nggak ada airnya? Hah? Sampai 3 kali kalau nggak salah. Terus aku langsung mikir, air itu bahasa Mandarinnya apa ya? Oh kayaknya sue-sue gitu. Nagesue meo. Itu di situ kalau aku inget sampai sekarang tuh lucu banget. Akhirnya jadi wanita itu bukan orang Indonesia teman-teman. Untungnya dia itu maksud apa yang saya bicarakan. Terus dia langsung bangun, kan dia duduk posisi lagi telepon. Terus dia bangun langsung masuk ke WC tuh, masuk ke WC yang tadi buat aku pipis kan. Akhirnya dia tariklah itu tempat air itu. Terus udah deh ke kontor itu pipisku kan. Terus aku cuma bilang, oh Sisi, terus dia, dia tuh bukan orang Indonesia, jadi cuma mantuk-mantuk, dan aku juga cuma mantuk-mantuk. Setelah itu aku kembali lagi ke tempat tidur. Nah, pas jam 5 pagi atau sekitar jam setengah 5, kita udah dibangunin tuh teman-teman. Ayo bangun. Pakai bahasa Mandarin sih kalau nggak salah ya. Lah, posisi itu kan kita langsung, yang namanya aku itu kenal sama temanku itu bareng kesini kan cuma sama 1 orang, dan kemana-mana itu aku sama dia, soalnya takut banget kan waktu itu, aduh. Terus kita disuruh jalan atau naik bis gitu ya, kalau nggak salah sih jalan kaki ya. Kita jalan kaki menuju ke tempat medical. Jadi di situ itu benar-benar masih pagi banget dan suasana itu dingin banget teman-teman. Aku nggak tahu berapa derajat, tapi si jenengane wong desa pertama kali mlebu Taiwan pas musim dingin, sengsara banget rasanya, yakin. Nah terus waktu pas udah di tempat medical itu, kita disuruh baris lah, ya kayak bebek, kayak mlebu kandang disuruh baris satu-satu, terus ya disuruh medical. Cuma bedanya medical di Taiwan itu, kalau di Indonesia kan kita ada yang nek singkang Cilacap mesti nek tahu medical nang Anur mesti wudangan kur cawetan karo kutangan tok. Dan itu di situ di Taiwan nggak ada. Jadi di Taiwan cuma kayak suhu badan, terus berat badan, terus di ronsen, udah gitu aja, terus BAB kayak gitu. Beda sama kayak yang di Indo. Pokoknya beda banget. Nah, setelah itu ya, setelah selesai medical, kita dipanggilin satu-satu sama sopir yang akan mengantar kita ke agensi kita. Nah udah dipanggil tuh, pas banget ini saya satu agensi lagi sama temanku yang satu PT ini kan. Akhirnya dipanggilin, aduh, mobil itu mobil kayak mobil apa ya, mobil pick up gitu apa mobil apa gitu ya. Jadi umpel-umpelan gitu teman-teman. Nah nggak tahu itu supirnya ngomong apa, pokoknya disuruh ke situ gitu. Akhirnya kayaknya sih aku sama temanku ini yang terakhir kali dianterin ke agensi kayaknya ya. Terus sampailah kita ke agensi, ke kantor agensi. Terus pertama kali tuh di Taiwan ketemu si penerjemah kan, penerjemah ngomong gini, oh iya mbak sini. Pertama itu kita langsung suruh bersih-bersih kantor agensi sama si penerjemah itu.
kita diarahin, Mbak kamu bersihin toilet ya. Terus yang temanku itu bersihin, nggak tahu bersihin apa lah, soalnya kita beda kan. Akhirnya aku tuh bingung ya teman-teman, bersihin apa ya, ininya di mana, pokoknya kayak wong bingung, kayak wong linglung lah ya. Akhirnya kan udah selesai, tinggal nunggu kita dianterin ke tempat majikan. Nah, tapi aku sama temanku ini kan beda agensi. Tapi satu kantor agensi tapi beda agensi. Nah, dia di agensinya dia, aku agenku. Akhirnya kita pisah. Pertama kali datang ke tempat majikan tuh sedih aku nih teman-teman, kayak teringat waktu pengalaman pertama datang ke Taiwan ya. Jadi itu hujan-hujan teman-teman, karena pas musim dingin hujan lagi ya. Aduh, terus dianterin lah itu ke tempat majikan. Udah datang pas di depan rumahnya itu, pas banget ama yang mau aku jaga itu dia masuk rumah sakit. Detik itu juga teman-teman, detik itu pas aku nyampe rumah majikan, ama itu udah dipanggilin ambulan. Nah, aku itu sama sekali belum lepas sepatu dan aku tuh langsung diangkut ke rumah sakit. Aku belum yang namanya naruh koper, belum yang kayak duduk dulu bicara apa, itu enggak. Jadi pertama langsung masuk ke rumah, aku langsung pergi lagi langsung ke rumah sakit. Dan di rumah sakit tuh aku kayak wong goblok teman-teman, nggak bisa bahasa ya. Jaga ama kan sakit kan. Terus amanya itu rewel teman-teman. Aku tuh nggak bisa yang namanya nggak bisa mandiin, nggak bisa jaga, pokoknya kayak aku tuh belum ada pengalaman sama sekali waktu itu ya. Akhirnya bosku itu sabar banget, dia kan mantan suster gitu, terus ngajarin aku dari yang mandinya gini ya, tapi dia pakai bahasa isyarat karena aku sama sekali nggak tahu dia ngomong apa. Sorry ya teman-teman, ingat jadi sedih gitu pengalaman pertama datang ke Taiwan. Terus sama sekali aku nggak bisa ngapa-ngapain. Hari pertama itu kayak ya Allah, jauh-jauh ke Taiwan gak bisa kerja, itu pertama kali ya. Terus kan diajarin tuh ya teman-teman, diajarin. Akhirnya hari kedua ini aku udah bisa mandiin sendiri, udah kayak orang di sini kan, orang sakit itu kalau di kursi roda itu kan kita bukain bajunya, kita gosokin sabunnya gitu, terus maaf ya kita cebokin juga lah. Iya, kalau ama itu nggak rewel ya, kalau bahasa Cilacapnya itu manut gitu ya, nggak tahu bahasa Indonesianya manut apa ya, pokoknya nggak rewel gitulah ya. Itu enak ya lah. Itu amaku itu rewel banget karena mungkin dia udah pikun, terus pokoknya udah banyak banget penyakitnya lah. Aku tahu pun setelah udah agak bisa bahasa itu kan diceritain banyak sama majikan. Akhirnya tiba-tiba nih aku ini ada akong datang, tapi akong juga udah di kursi roda teman-teman, sama TKW yang jaga akong. Jadi aku tuh kerja dua orang di rumah itu gitu. Tapi itu kaburan sih, cuma orangnya baik banget itu. Ya gitulah teman-teman, pertama kali datang ke Taiwan prosesnya begitu, nggak mudah jadi seorang TKW, apalagi di umur saya yang masih muda dan belum banyak pengalaman ya. Mungkin kalau untuk sudah yang berumur lebih dari 20 tahun mungkin udah punya pengalaman kerja di mana gitu, mungkin masih oke ya. Kayak aku baru lulus SMA 1 tahun, terus aku langsung datar ke Taiwan.
gitu. Yaudah teman-teman, videonya stop di sini dulu. Nanti masih akan aku lanjutin lagi di video berikutnya karena ini udah terlalu lama videonya. Takutnya kalian juga bosen dengerinnya. Terima kasih yang udah nonton. Maaf apabila video ini lewat di beranda YouTube kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.